hama ya, seperti serangga, seperti kupu-kupu kuning kecil itu bagian dari serangga semua. Kalau jamur kita tangani dengan fungisida. Jadi itu bedanya insek untuk serangan hama yang seperti belalang itu bagian dari insek ya. Kalau fungisida seperti jamur serangnya pada daun, nanti bercak-bercak putih, kuning di daun itu serangan jamur. Nah semua itu ahli ya sudah mencari obat untuk menangani itu pada tumbuhan. Makanya akan semakin modern sekarang di sektor pertanian ya, semua sudah ada obat untuk menangani hama-hama yang menyerang pada tumbuhan. Padi, tanaman melon itu sudah ada, tinggal kita mengaplikasikannya bagaimana. Nah itu butuh ilmu. Jadi tidak pas terserang hama, oh ini kalian baca ambil kok. Itu butuh ilmu, pelajari dulu. Kira-kira berapa obat kita taruh biar tidak overdosis. Itu ada ukuran semuanya. Jadi tidak asal-asalan, semuanya ada ilmunya. Itu maunya saya ke adik-adik itu, setidaknya ada ilmu yang kalian tangkap, karena kebetulan yang kalian praktekkan di sini kan bagaimana sebenarnya budidaya melon, tapi saya kasih bonus anggur gitu. Cara budidaya anggur kalian paham, karena kan kalian kan tinggal di tengah masyarakat yang mayoritas petani itu pentingnya kalian beri pemahaman nanti ke petani. Oh ini cara budidaya misalkan melon, padi yang baik dan seperti ini, sehingga nanti petani pas waktu panen hasilnya melimpah. Kan tujuan kita dari menanam sesuatu kan biar panennya bagus, tidak hanya sekedar tanam terus tunggu panennya. Kalau mau berbuah-buah, kalau tidak sudah ya kita tidak seperti itu. Makanya kita disuruh sekolah, cari ilmu bagaimana segala sesuatu yang kita kerjakan mendapatkan hasil yang bagus. Apapun itu kan pasti outputnya kan sesuatu yang bagus ya. Jadi saya maunya inisiatif tinggi, karena ilmu itu harus dikejar, betul-betul tekun. Jadi tidak datang dengan sendirinya terus tiba-tiba kita langsung pintar gitu, enggak ada ya. Enggak ada orang yang lahir langsung pintar, mereka belajar dulu. Belajar itu fungsinya guru, pembimbing kalian untuk memberikan kalian ilmu pemahaman. Mungkin terkait budidaya melon yang sistem dalam polybag itu ya, di sini kan kita ada dua sistem ya. Budidaya melon yang dalam greenhouse, dia kan sistem drip irrigation otomatis ya. Jadi dia disiram oleh mesin, sudah diatur waktunya, timernya ya, pagi dan sore. Nah tinggal kalian pelajari nutrisinya. Dari pertama tanam itu kan itu menggunakan abimik aja ya sampai panen, jadi enak itu sebenarnya. Ilmunya sederhana, tapi yang kalian pahami itu yang pertama mengatur timer penyiramannya itu. Bagaimana cara mengaturnya, nanti jam 6 misalkan kita nyalain jam 6 sampai jam 7 sore untuk penyiraman sore hari. Nah itu alat itu harus kalian pelajari cara menggunakannya. Misalkan pagi dari jam 8 sampai jam 9 1 jam itu juga di setel waktunya. Kalian hanya mengontrol air. Jadi sederhana ilmu ya kalau yang dalam greenhouse, karena sudah serba mesin kan. Tinggal kalian kontrol air. Nanti penggunaan abimiknya dari pertama tanam 0 HST sampai dengan panen itu beda itu. Jumlah abimik yang kalian berikan untuk nutrisi tanaman itu beda. Tidak sama dari hari pertama sampai hari kelima itu beda. 5 sampai 10 nanti beda jumlahnya. Dia semakin besar, jadi serapan nutrisinya juga makin besar. Jadi kalian harus tambah. Itu yang kalian pelajari. Itu yang kalian harus tanyakan, catat tiap hari, tiap perkembangan. Melon itu kan sekarang sudah HST 28 atau 29 ya. Nah, sejauh ini
Apa sudah 29 hari dari pertama tanam melon, ilmu apa yang bisa kalian serap? Karena tidak menutup kemungkinan nanti ketika kalian kuliah, kalian di tengah masyarakat menemukan hal yang seperti ini, greenhouse yang kebetulan budidaya melon, atau ada investor yang mau kerjasama dengan kalian untuk buat greenhouse untuk budidaya melon. Jadi ilmunya kalian udah dapat, kalian mengembangkan. Harus zaman sekarang, zaman inovasi ya, kalian harus berpikir ke depan, maju. Karena bulan tahun ini tentu inovasinya beda tahun depan. Lebih maju, lebih bagus dari tahun ini. Kalau kita tidak melakukan inovasi, kita akan ketinggalan. Semua bidang ada inovasinya. Semua, apapun bidang itu pasti ada inovasinya. Sekarang zaman kan sudah persaingan ketat. Ketika kalian dibekali dengan ilmu bagus, seketat apapun pasti kalian akan menemukan peluang-peluang itu. Penting saya bilang, setiap kalian kesini bawa buku. Kalau tidak di buku, catat di HP kalian, nanti nyampe rumah salin. Setidaknya kalian ada buku catatan. Setiap apa yang kalian pelajari di sini dicatat. Karena sewaktu-waktu kalian pasti akan lupa. Nanti buka buku, ingat lagi. Jadi tidak hanya di sini ya, banyak referensi ilmu terkait budidaya melon. Lihat di YouTube, baca di Google, itu semua petunjuk ada di situ. Tinggal kalian praktekkan di lapangan. Tidak jauh beda. Pada dasarnya sama proses budidaya melon. Cuman mungkin misalkan di Jawa sama di sini suhunya aja yang beda, tentu mungkin ada pola treatment sedikit yang berbeda. Baik penggunaan misalkan pengaplikasian pupuk, apa treatmentnya itu aja. Tapi pada dasarnya sama. Nah, jadi referensi ilmu itu banyak sekali. Penting kalian mau mencari itu. Kalian browsing di internet, ada sudah di situ cara budidaya melon yang baik dan benar. Ya, saya maunya kalian pas selesai PKL di sini ada ilmu kalian bawa. Itu aja saya. Kalian dan neko-neko, kalian paham tentang budidaya melon atau ilmu lainnya yang ada di sini. Di sini juga banyak kegiatan seperti talk show kan, yang kita undang tamu-tamu yang cukup luar biasa ya di Kota Sumbawa. Itu kan menjadi interaksi kalian, mengenal orang-orang yang punya ilmu di bidangnya. Nah, makanya manfaatkan peluang itu selama kalian berada di sini. Begitu ada dengar talk show di sini, datang semua dengar, lihat orang berbicara. Itu ilmu itu. Di mana-mana kita bisa dapat ilmu. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, ya di lingkungan. Ini faktor yang utama, ini lingkungan ya. Ketika kalian berada di lingkungan yang betul-betul mempelajari terkait ilmu, kalian akan mendapatkan itu. Di sini banyak sekali ya datang anak mahasiswa dari UTS, sering diskusi. Kalian dengar aja, oh seperti ini ya diskusi ya kalau orang sudah kuliah ya. Jadi apa, wawasan kalian terbuka. Saya misalkan kalian sudah lihat kalian sukses, nanti pas ketemu nanti jalan ya, senangnya lihat kalian sukses. Itu kalau seorang guru ketika melihat anak didiknya sukses, rasa bangga yang tak terkira itu aja yang didapatkan. Senang mereka, apalagi ada siswanya yang jadi bupati, jadi anggota DPR. Oh itu siswa saya, itu aja penghargaan buat guru, kesuksesan kalian. Oh dari SMP, SMK Nangguar, guru yang ada di Nangguar akan bangga ketika kalian jadi pengusaha sukses. Itu bekas anak didik kami. Nah, guru itu pahlawan tanpa jasa ya. Mereka tidak perlu kita puji. Yang mereka harapkan anak-anak didiknya cerdas, sukses. Itu aja kalau seorang guru, pembimbing dimanapun berada.
bahagia mereka. Makanya saya berharap kepada adik-adik manfaatkan waktu PKL ini dengan sebaik-baiknya. Waktu kalian cari ilmu, tuntut ilmu, waktu istirahat di rumah. Waktu di sini manfaatkan bertanya, mumpung ahlinya banyak di sini. Tidak semestinya kalian misalkan kalian cepat paham terkait budidaya melon, oh gini-gini. Ilmu yang lain ini, teman saya satu ini beliau ahli IT kan. Pelajari itu juga. Jelas nanti ada korelasinya. IT ini cocok dengan perpaduan ilmu, tetap membutuhkan IT. Di pertanian juga membutuhkan IT. Di usaha juga membutuhkan IT. Ada korelasi di situ nanti. Jadi ilmu itu makin banyak makin bagus. Kalian harus rajin membaca. Penting lah. Orang rajin membaca, saya yakin pasti akan pandai, akan pintar. Jangan kebanyakan TikTok. Tiap hari pagi TikTok, sebentar TikTok. Maksudnya lihat YouTube tapi video yang ada unsur pendidikannya. Itu jangan hanya lihat bagaimana nanti sore kalian gaya apa ya TikTok. Jangan begitu. Boleh sih main-main sedikit hiburan, tapi jangan kebanyakan. Jadi HP ini sebenarnya sangat membantu sekali. Kita dulu waktu sebesar hendak punya HP, kami tinggal di desa dulu, cari buku susah. Orang tua kita tidak ngerti buku. Jadi karena kemauan aja kita ada buku orang pinjam itu kita baca. Sekarang di HP semua apa yang kita cari ada. Buku apa ada di HP, tinggal kalian baca. Nah, makanya manfaatkan HP dengan sebaik-baiknya, bijak dalam menggunakan HP. Ilmu besar sekali di HP, yang penting kalian mau browsing, mau buka. Coba kalian browsing cara budidaya melon, ada di situ semua. Cara budidaya anggur ada di situ semua, dasar-dasarnya. Cara membuat media tanam yang bagus seperti apa, campurannya ada semua di situ. Tinggal kalian ambil, catat, coba praktekkan. Sekarang kalau kalian tidak ada ilmunya, ambil bibit melon, tanam, tinggal. Mana mau hidup. Terkadang yang betul-betul kita tidak hidup, apalagi yang begitu saja. Penting sekali itu. Baru saya sayang.